Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutmainnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna dan tiap niat-niat baik kita dapat terlaksana. Sebagaimana salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umat yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis ahkam terkait hukum masjid. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan hukmu dukhulil kafir al-masjid, yaitu tentang hukum masuknya orang kafir ke dalam masjid. Adapun hadis yang ada di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengutus pasukan berkuda. Kemudian mereka datang pulang ke Madinah membawa seorang tawanan yang mereka ikat di salah satu tiang dari tiang-tiang yang ada di dalam Masjid Nabawi. Dan hadis ini sahih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Jamaah yang Allah muliakan, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Ibn Salih Al-Fauzan hafizahullah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini secara tidak langsung kafir al-masjid, diperbolehkan untuk memasukkan orang kafir ke dalam masjid, baik itu Masjidil Haram atau masjid yang lainnya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sahabah radhiyallahu taala anhum ala rabti Thumamati ibn Uthal fil masjid. Dalilnya atau sisi pendalilannya adalah karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui atau mentakrir apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengikat Thumamah bin Uthal di dalam Masjid Nabawi. Wa kana dan pada saat itu kata para ulama itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari jemaah. Insyaallah. Ini anak berasa jualan ini jemaah. Baik. Baik, bismillah. Jadi dari hadis ini jemaah, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, menunjukkan bolehnya kita memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Namun kata para ulama,
syarat ini tidak diamalkan secara mutlak. Qayyadahu aktsarul ulama biquyudin. Para ulama mengikat ya bolehnya memasukkan orang kafir ke dalam masjid itu dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, an yakuna dzalika li gharadin nafi'. Boleh orang kafir itu masuk ke dalam masjid tetapi harus ada tujuan yang bermanfaat. Harus ada maslahat dari masuknya orang kafir ke dalam masjid tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti kasama'i Qur'an aw ilmin. Seperti misalnya datangnya mereka ke masjid tujuannya adalah untuk mendengarkan Al-Qur'an atau untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi diperbolehkan orang kafir masuk ke dalam masjid jika tujuannya diantaranya adalah untuk mendengarkan kalamullah dibacakan, untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan diharapkan dengannya mereka mendapatkan petunjuk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk. Dan kita nggak pernah tahu jemaah, boleh jadi masuknya mereka ya ke dalam masjid dengan tujuan mendengarkan Al-Quran dibacakan, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kehadiran mereka misalnya untuk mendengarkan informasi tentang syariat Islam, atau mereka hadir di masjid untuk mendengarkan ilmu syar'i misalnya, maka yang demikian juga dibolehkan. Au yurja islamuhu, atau diharapkan keislamannya, karena dia bukan kafir harbi, dia tidak memerangi Islam dengan statementnya, dengan perbuatannya, maka ketika dia masuk ke dalam masjid diharapkan dia bisa tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh pemateri misalnya, oleh para penceramah, maka yang demikian diperbolehkan dia untuk masuk ke dalam masjid. Wa minha, di antara ketentuannya juga selain tadi pertama jemaah harus tujuan bermanfaat. Masuknya orang kafir ke dalam masjid itu tidak boleh secara mutlak, tetapi diikat dengan beberapa ketentuan yang diantaranya adalah masuknya mereka ke dalam masjid itu harus tujuannya bermanfaat. Yang kemudian kedua adalah an yakuna dzalika biidznil muslimin, harus dengan izinnya kaum muslimin. Wa illa fala yajuzu dukhuluhu. Namun jika tidak ada izin dari kaum muslimin, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi dua syarat ini dijelaskan oleh para ulama sebagai pengikat bolehnya orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Adapun pendapat yang kedua, kata beliau, annahu yajuzu dukhulul kafir jami'al masajid illa al-masjidil haram. Orang kafir itu boleh masuk masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Sebagaimana ini dinaskan dari perkataan Imam Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu hanyalah najis, maka janganlah mereka sampai mendekati Masjidil Haram. Jadi jangankan masuk ke Masjidil Haram, mendekati Masjidil Haram saja orang musyrik, orang kafir itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut madhab yang kedua, atau menurut pendapat yang kedua. Binaan ala anna najasatal musyrik najasatu badaniyah. Ya, pemahaman ini dibangun di atas kaidah bahwasannya najisnya orang musyrik di dalam ayat ini maksudnya adalah najis pada fisiknya. Karena ketika para ulama jamaah membahas ayat ini, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka para ulama berbeda pendapat tentang maksud najis di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasannya najis di sini najis secara maknawi. Najis secara maknawi artinya akidah mereka itu kotor, akidah syirik itu najis. Tetapi secara fisik mereka tidak najis. Artinya kalau antum misal bersalaman dengan orang kafir, maka tidak ada masalah secara hukum fikihnya. Kenapa? Karena fisiknya tidak najis. Namun sebagian ulama mentakwil atau menafsirkan ayat ini, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis,
maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram. Ini difahaminya oleh sebagian ulama dengan najis badani. Najis badani artinya najisnya itu pada fisik mereka, bukan hanya pada akidah. Tetapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat berdasarkan kuatnya dalil adalah pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat yang pertama, jemaah? Boleh gak orang kafir masuk ke dalam masjid? Diperbolehkan jika pertama ada tujuan yang bermanfaat, semisal mendengarkan Quran, mereka pengen mengenal agama Islam lebih jauh, tafadhol, silahkan. Atau memang ada izin dari kaum muslimin. Tapi kalau nggak ada tujuan yang bermanfaat, tidak pula ada izin dari kaum muslimin, mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid. Nah, termasuk ini juga Masjidil Haram, ya, termasuk Masjidil Haram. Wali'anna fi amalan bijami'in nusus, karena kalau kita berpegang pada pendapat yang pertama, jemaah, sama saja kita mengamalkan semua dalil. Artinya tidak ada yang kita marjuhkan, tidak ada yang kita lemahkan dalilnya. Dan mengamalkan dua dalil yang saling bertentangan secara zahir itu lebih utama menurut para pakar usul. Jadi kalau menurut para ulama, ketika ada dua dalil kontradiktif, karena kan hadis bab kita, jamaah, secara zahirnya menunjukkan orang kafir itu boleh masuk masjid manapun, mau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Mutmainnah, silahkan. Tidak ada pembatasan masjid tertentu jika ada tujuan bermanfaat dan jika ada izin dari kaum muslimin. Nah, sementara firman Allah dalam surah At-Taubah tadi ayat 28, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis dan sehingga jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram. Itu secara zahirnya menunjukkan larangan orang kafir masuk ke dalam masjid. Ini kan terjadi kontradiktif secara zahir dari dua nas tadi. Maka para ulama mengatakan kalau masing-masing bisa diamalkan, kedua-duanya masih bisa kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada kita mentarjihnya. Al-jam'u khairun minan tarjihin amkan. Kalau masih bisa menjamak atau mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan, itu lebih daripada tarjih satunya. Artinya kita ngamalin salah satu dalil dan kita buang atau kita tidak amalkan dalil yang lain karena kita anggap lemah. Walima yatarattab ala dukhulil kafir minal masalih idza ra'al muslimin wa salatahum wa qira'atahum. Yang demikian karena harapan kita jamaah, ketika mereka masuk ke dalam masjid, di dalamnya terdapat banyak maslahat. Mereka ngelihat kaum muslimin sholat misalnya, akhirnya mereka tersentuh. Mereka ngelihat kaum muslimin ngaji, baca Quran, mendengarkan ilmu bermanfaat. Dan kita tahu bahkan di dalam hadis Nabi SAW umpamanya majelis ilmu itu majelis yang Allah turunkan di dalamnya apa? Sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, rahmat. Ya, diturunkan rahmat Allah, diliputi oleh malaikat. Maka tidak menutup kemungkinan masuknya mereka ke masjid di momen-momen seperti ini membuka pintu hidayah buat mereka. Nah, jadi kan kebanyakan kita jamaah, jangan orang kafir, orang yang baru kenal Islam saja, misalnya kadang-kadang kita lihat cara berpakaiannya kayak begini, udah bapak di luar masjid aja pak, di sini lagi ngaji, loh dia juga datang ke masjid mau dengar kajian bisa jadi. Atau ibu-ibu misalnya, yang lain sudah menutup aurat dengan cakep, ya, sudah rapat, hijabnya besar, pakai cadar misalnya. Itu ketika melihat ada akhwat yang lain yang belum tampil dengan penampilan syar'i misalnya, itu jangan langsung divonis, ibu ngapain kesini bu, ibu kayaknya salah alamat deh. Enggak, bener dia mengaji, alamatnya bener, dia tunjukin lagi, nih bu alamatnya Masjid Mutmainnah nih, jelas. Artinya dia memang belum tentu sudah mendapatkan pemahaman secara penuh tentang syariat Islam, tapi jangan halangi dia untuk menambah ilmu gitu loh. Jadi kalau misalnya orang kafir saja, dari sini kita mengambil pelajaran jamaah, orang kafir saja dalam kondisi seperti ini kita bolehkan dia masuk ke dalam masjid karena ada kemungkinan dia dapat manfaat dari majelis tersebut, dari mereka mendengarkan Quran, apalagi yang jelas-jelas muslim. Nggak boleh dilarang-larang jamaah, biarkan mereka ikut dulu dan bisa jadi itu menjadi sebab hidayah buat mereka. Ya, tentu tadi kita sampaikan di awal, para ulama mengikatnya dengan dua syarat, dua ketentuan. Pertama, ada maslahat dan ada izin dari kaum muslimin.
Dan ternyata penguatnya bukan hadis ini saja jemaah. Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwa di dalam riwayat Bukhari disebutkan qissatul a'rabi, ada kisah orang Arab Badui alladzi dakhala al-masjid wa aqala ba'irahu, yang masuk ke dalam masjid terus dia ikat tunggangannya, dia ikat untanya di dalam masjid. Bayangin, orang Arab Badui bawa onta masuk masjid, diikat ontanya di sini. Kayak antum datang dari luar bawa motor, motornya masuk masjid, jemaah. Ya wajar, karena Arab Badui jauh dari ilmu. Nah, kemudian sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Nah, ada kemungkinan nih Arab Badui ini adalah orang kafir. Dia tanya-tanya tentang Islam, Islam. Kemudian dia masuk Islam. Jadi jangan pernah kita meremehkan penampilan orang, jemaah. Bisa jadi orang itu memang hidayahnya itu melalui antum. Ketika antum buka pintu masjid, dia masuk, dia dengar kajian, atau dia tanya-tanya. Banyak kita kan risih jemaah kalau ditanya-tanya. Ini bapak ngapain sih nanya-nanya mulu, jangan-jangan mau nipu nih, jangan-jangan mau hipnotis nih, gitu kan. Ya, jangan suudzon, ya, biarin tanya-tanya tentang Islam sampai dia dapat pemahaman terhadap Islam dengan baik. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu, siapa tahu dapat hidayah. Nah, maka bagaimana kita mendudukkan ayat tadi itu, jemaah, yang Allah berfirman tentang orang-orang musyrik itu adalah najis sehingga mereka tidak boleh apalagi masuk. Maka para ulama mengatakan wa ammal ayah al-karimah fa ajabal awwaluna anha bi anna al-murada biha man'uhum minal hajj, bahwa yang dimaksud orang musyrik itu jangan sampai dekat Masjidil Haram, itu merupakan larangan agar mereka jangan sampai melakukan aktivitas ibadah haji di tahun yang akan datang. Itu tinggal antum baca nanti surah At-Taubah tentang larangan dari Allah untuk orang musyrik untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum ibadah haji itu jemaah dicontohkan tata caranya oleh Nabi kita dan Nabi mengatakan manasikakum, itu orang musyrik udah haji juga jemaah. Karena syariat haji ini termasuk rukun Islam. Nah, rukun Islam itu kata para ulama, dia sudah ada dari sebelum Nabi itu menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu syariat yang diwariskan secara turun-temurun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia melalui rasul-rasulnya masing-masing. Jadi orang Arab dulu memang sudah haji, makanya kan di antara amal yang dibanggakan oleh orang-orang musyrik, ya, dan mereka menjadikan itu sebagai amalan unggulan lebih baik daripada beriman kepada Rasulullah adalah memberikan apa jemaah? Minuman, ya, kepada orang. Makanya mau dihancurin sama Abroha karena orang itu lebih banyak tertarik untuk pergi haji ke Baitullah, ke Ka'bah, sementara gereja-gereja mereka itu sepi. Makanya untuk memalingkan manusia dari Ka'bah menuju tempat ibadah mereka, maka pada akhirnya mereka berinisiatif untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Berawal dari kecemburuan Raja Abroha kepada kaum musyrikin Mekah pada saat itu. Nah, itu diantara jawaban untuk ayat yang secara zahirnya melarang agar orang kafir itu jangan sampai masuk Masjid Al-Haram. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kata beliau, idza kana dukhulul kafiril masjidi muqayyadan bil maslahah aw bil hajah fa innahu yustafadu min dzalik annahu la yanbaghi an yatawalla al kufar ta'mir al masajid. Jika masuknya orang kafir ke dalam masjid itu diikat dengan dua hal tadi, ada maslahat dan ada kebutuhan, maka diambil pelajaran dari hal tersebut. Tidak sepatutnya orang kafir itu diberikan wewenang sebagai takmir masjid, ya, sebagai pihak yang membangun masjid, merencanakan pembangunan masjid, atau bahkan merencanakan agenda yang ada di dalam masjid tersebut. Mungkin dia nggak terlibat dalam perencanaan pembangunan masjid, tapi terlibat bahkan sampai agenda di dalam masjid. Ini nggak dibenarkan, jemaah. Saran-saran dan masukan-masukannya
itu hendaklah tidak diterima. Ya, li'annahu yujad man yaqumu bidzalika minal muslimin, karena masih ada kemungkinan kaum muslimin bisa mengambil alih ya aktivitas tersebut. Memakmurkan masjid itu urusannya kaum muslimin, bukan orang kafir. Wa li'annal kufar la yu'minuna minal ghish inda tasmimin mukhattat al masjid atau inda tanfidhihi. Dan karena kata para ulama, orang-orang kafir ini tidak aman kita dari kecurangan yang mereka bisa jadi lakukan terhadap perencanaan masjid tersebut. Jadi sudah lakum dinukum waliyadin. Mereka punya perencanaan untuk tempat ibadah mereka, monggo silahkan, gak ada masalah. Tapi masjid itu areanya kaum muslimin, gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada saran, mereka punya perencanaan, mereka punya agenda, ini diserahkan kepada tempat ibadah mereka. Tempat ibadah kaum muslimin itu yang ngurus adalah kaum muslimin juga. Nah, jadi ini antara penjelasan para ulama kenapa mereka tidak dibiarkan untuk mengurusi masjid atau menjadi takmir masjid. Takmir masjid pokoknya harus dari kaum muslimin, nggak boleh dari kalangan non muslim. Baik, itu jamaah yang Allah muliakan terkait hukum memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Ya, intinya ada dua pendapat secara umum di kalangan ulama. Ada yang membolehkan ya dengan ketentuan, ada yang membolehkan dengan ketentuan kecuali Masjidil Haram, nggak boleh sama sekali secara mutlak. Tapi tadi kita sudah sampaikan pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya mereka masuk ke masjid manapun dengan ada dua syarat tadi. Pertama, ada faedah, ya, ada hal yang bisa menjadi manfaat dan maslahat buat mereka, bisa jadi masuk Islam, jadi sumber hidayah, atau dengan izinnya kaum muslimin. Nah, itu diikat dengan syarat ketentuan. Baik. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hadis berikutnya berkaitan dengan hukum-hukum seputar masjid adalah hukmu insyadi syi'ri fil masjid, hukum menyenandungkan syair di dalam masjid. Ya, hukum menyenandungkan syair di dalam masjid. Wa anhu, dan diriwayatkan pula olehnya, yakni oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati Hassan. Hassan di sini maksudnya adalah Hassan ibn Thabit yang dikenal dengan julukan syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan sebutan penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan pemusiknya Rasul, jemaah ya. Penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau dikenal jemaah dari masa jahiliyah, beliau sudah ahli syair, kemudian masuk ke dalam Islam jadi penyairnya Rasulullah. Jadi kalau ada kondisi-kondisi di mana Nabi sedang dalam masa-masa sulit, beliau syair untuk Nabi, memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kufar, maka beliau dengan syairnya itu membangkitkan semangat juang kaum muslimin ya ketika berperang melawan orang-orang kufar. Itu diantara kelebihan dari sosok Hassan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, suatu hari jemaah, Umar bin Khattab itu melewati Hassan bin Thabit yunshidu fil masjid, yang sedang menyenandungkan nasyid di dalam masjid. Fala hadha ilaih, maka Umar menatap ke arah Hassan bin Thabit yang kata para ulama dengan tatapan sinis gitu loh. Gimana sih kalau antum dari luar kan kelihatan ini kan dalam masjid ya, lihat orang lagi misalnya melakukan hal-hal yang bagi antum kayaknya di masjid tuh nggak elok gitu loh kalau dilakukan hal tersebut di dalam masjid, tapi mau ngingkarin hujahnya juga nggak kuat, misalnya begitu, mau ceramahin ilmunya belum dapat, mau khutbah apalagi gitu kan, lebih nggak ada ilmu. Jadi kita cuma bisa ngelihat dari kejauhan, ih ini orang ngapain gitu loh di dalam masjid kok melakukan hal seperti itu.
Jadi menurut Umar itu hal yang munkar pada saat itu. Menurut Umar hal itu nggak pantas dilakukan di dalam masjid. Maka Hasan bin Thabit yang ditatap dengan tatapan tajam oleh beliau, faqal, kata Hasan bin Thabit radhiyallahu an, qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairun minka. Ya Umar itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain jemaah. Umar itu cuman tadi natep dengan tatapan tajam, tapi tatapan sinis. Umar nggak ngomong apa-apa, cuman dari jauh aja dia ngelihat kok kayak gitu gitu. Pandangan sinis kan antum bisa ngebaca lah gitu lah. Karena sering gitu kan dipandang sinis sama orang sampai. Maka kata Hasan bin Thabit, wahai Umar, dulu aku juga pernah bernasyid, menyenandungkan syair di masjid ini, wa fihi man huwa khairun minka, dan pada saat itu ada sosok yang jauh lebih baik dari Anda, wahai Umar. Maksudnya siapa jemaah? Rasulullah SAW. Jadi ini masuknya ke dalam sunnah apa nih? Sunnah apa jemaah masuknya? Sunnah takririyah. Nabi perintahin apa enggak? Enggak, Nabi enggak perintahin. Nabi ingkari, Nabi juga enggak mengingkari. Nabi larang, Nabi enggak larang. Ada di hadapan Nabi, Nabi tidak mengingkari. Artinya kalau enggak mengingkari berarti menyetujui. Nah, persetujuan Nabi itu juga masuknya sunnah jamaah. Masuknya sunnah takririyah, sunnah yang merupakan persetujuan Nabi SAW ketika ada sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Karena nggak mungkin kalau itu munkar Nabi nggak mengingkari. Ya, kalau itu munkar pasti Nabi yang lebih dulu mengingkari hal tersebut. Nah ini jadi hujahnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ketika beliau sedang bersenandung di dalam masjid itu. Kemudian Umar bin Khattab dari kejauhan ngelihat ke arah beliau dengan tatapan sinis, ya, tatapan yang mengingkari perbuatan tersebut. Maka Hasan bin Thabit langsung mengatakan, qad kuntu unshidu, dulu aku juga pernah bernasyid di masjid ini, wa fihi man huwa khairun minka, dan pada saat itu ada orang yang jauh lebih baik daripada engkau, wahai Umar. Nah, oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa hadis ini menunjukkan ala jawazi insyadi syi'ri fil masjid, diperbolehkan untuk menyenandungkan syair di dalam masjid. Paham syair gak jemaah? Syair yakni kalimat-kalimat yang dirangkai yang dia ada nada-nadanya itu. Nah itu diperbolehkan. Kita nggak bicara bermain musik, ya. Ini tok syair saja. Yakni suara-suara yang merdu, yang ada nada-nadanya, yang merupakan kalimat-kalimat apa namanya? Ya gitulah pokoknya. Saya nggak terlalu paham. Pokoknya ya kalau antum nyanyi itu istilahnya nggak diiringi alat musik, nyanyi tok dengan nada-nada itu namanya bersyair. Wadzalika idza kana mubahan, namun dengan syarat bait-bait syair yang dilantunkan itu adalah bait-bait syair yang hukumnya mubah, artinya nggak ada unsur yang diharamkan, tidak ada unsur yang diharamkan dari bait-bait syair tersebut. Tapi kalau bait-bait syairnya misalnya tentang percintaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya, kemudian tentang kesedihan ditinggalkan oleh sang kekasih, kemudian tentang pujian yang berlebih-lebihan kepada sosok Nabi Muhammad SAW, ya, kalau tidak ada engkau niscaya kami tidak akan bisa hidup, dan seterusnya, ya, maka syair-syair seperti itu yang nggak boleh dilantunkan di dalam masjid. Fa in kana munasarah lis sunnah wa difa'an anha fa huwa masyru'. Tetapi ketika syair-syair tersebut dibuat dan disenandungkan untuk membela sunnah dan menolong sunnah Nabi SAW, maka dia termasuk perkara yang masyru'. Yang tadi hukumnya mubah itu bisa jadi hukumnya masyru'. Seperti yang dilakukan tadi jemaah sama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ketika jihad. Beliau
menyenandungkan syair untuk memotivasi para mujahidin. Ya, karena mujahidin tuh lagi tegang-tegangnya jemaah, ya itu butuh hiburan, butuh merelaks pikiran mereka dan hati mereka. Nah, maka hiburlah, dibuat tenang, tapi secara tidak langsung dimotivasi untuk bersemangat dalam berjuang di jalan Allah. Wa ilqa'u fil masjid mubah. Ketika syair-syair dengan model seperti itu dilantunkan di dalam masjid, maka ini hukumnya mubah, gak ada masalah. Wa kadza idza kana syi'ru ilman nafi'an. Dan begitu pula kalau bait-bait syairnya itu diambil dari matan-matan ilmiah. Ya, misalnya Arba'in Nawawi antum pakai nada bacanya, atau matan Al-Jurumiyah, Al-Ajurrumiyah itu matan dalam nahwu, itu antum lantunkan untuk menghafalnya dengan nada, itu malah bagus jemaah. Dan dulu para ulama kita kalau mau ngafal matan-matan ilmiah jemaah, ngafalin matan usul fikih, ngafalin matan dalam bidang bahasa Arab, nahwu sorof, ya, ngafalin hadis-hadis yang pendek-pendek, yaitu pakai nada supaya lebih mudah untuk dihafal. Matan-matan seperti Jazariyah gitu dalam ilmu tahsin, nah itu dilantunkan, dihafal dengan nada-nada. Tujuannya apa? Untuk memudahkan menghafal. Apalagi anak-anak kecil jemaah. Anak-anak kecil itu kan seneng dengan nada-nada indah. Nggak usah anak kecil lah, kita juga seneng kok jemaah. Nah, kita kan baru berapa tahun aja taubat ini kan. Sebagian dulu suka musik, sebagian dulu suka jadi pemusiknya malah, ya kan. Jadi organ tunggal gitu kan. Nah itu setelah hijrah ya kan baru kita tinggalkan itu. Tapi secara tabiatnya jiwa kita tuh memang seneng sama nada. Buktinya jemaah, antum kalau dengar Quran dengan nada datar sama nadanya misalnya Misyari Rashid Al-Afasi, nadanya Syekh Sudais, lebih enak mana dengarnya? Yang datar apa yang bernada biasanya? Yang bernada. Coba antum dengar baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, meskipun sesuai tajwid, sesuai kaidah-kaidah tajwid jemaah. Tapi kalau nadanya datar juga antum di belakang imam kayak gitu bacanya 5 juz lagi satu rakaat, itu kayaknya besok nggak sholat di situ lagi. Kalau itu jadi imam tetap baru diangkat, udah dipecat tuh langsung hari itu juga. Karena memang jiwa kita tuh suka sama lantunan nada-nada. Dan itu tidak ada masalah selama dikaitkan juga tidak mengikuti nada-nada orang-orang kafir. Jadi bawabit mereka sudah menjadi ukuran mereka, nggak boleh kita pakai. Jadi kalau nada-nada yang memang ada di dalam misalnya lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran kan, misalnya ada ros, ya, ada nahawan gitu. Nah, nada-nada seperti itu bahkan di Quran pun kita pakai jemaah untuk melantunkan Quran. Makanya Nabi mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, perindah Quran dengan suara-suara kalian. Jadi kalau kita baca Quran kan dianjurkan untuk memperindah suara. Jadi nada itu sebenarnya tidak ada masalah jemaah jika bait-bait syairnya nggak masalah. Apalagi tadi bait-bait syairnya itu matan-matan ilmiah. Antum ngafal kitab matan Al-Ajurrumiyah, matan Jazariyah, matan Al-Awiyah, antum pakai nada itu gak ada masalah. Dan dulu para ulama itu seperti itu jemaah ketika mereka menghafal mutun ilmiah. Fahada jaizun fil masjid, ini nggak apa-apa dalam masjid. Ya, antum punya halaqah menghafal Bulughul Maram misal, ada di masjid ini jemaah, menghafal Bulughul Maram matannya, bukan syarahnya, atau menghafal Riyadus Shalihin matannya saja, ya nggak kurang dari 1600-an hadis jemaah. Nah, itu ngafalnya itu supaya mudah, itu pakai nada. Nah, itu bersyair yang dibolehkan, bahkan masyru', ya. Terkadang sampai tingkatan disyariatkan. Nah, terus bagaimana mendudukkan hadis ini, ya, yang secara zahir menunjukkan dibolehkan bersyair di dalam masjid, itu dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ya. Dan ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, ya, meskipun jemaah hadis hasan atau hadis yang dihasankan oleh At-Tirmidzi itu perlu ditinjau ulang, karena biasanya setelah di cross check itu oleh beberapa pakar hadis, itu syarat hadis hasannya Tirmidzi itu kalau didudukkan dengan standarisasi penilaian para ulama lain, jatuhnya hadis dhaif.
Ya, tetapi ada riwayatnya bahwa Nabi itu Nabi melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanasyudil asy'ar di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernasyid, melantunkan syair di dalam masjid. Nah, gimana nih? Dua hadis kontradiktif lagi nih. Yang satu menunjukkan dibolehkan, yang satu menunjukkan dilarang untuk bersyair dalam masjid. Nah, maka kata Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza la yu'aridu haditsul bab. Hadis tersebut yang menunjukkan dilarang untuk bersyair di dalam masjid itu sama sekali tidak bertentangan dengan hadis bab yang sedang kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi, li'annahu mahmulun ala tanasyudil asy'ar al-batilah, karena dibawa pemahamannya bahwa tidak bolehnya itu jika syair yang dilantunkan adalah syair-syair yang mengandung unsur batil. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu usul fikih itu cuma. Jadi jangan sampai kita baca satu hadis simpulin, bahaya. Karena bisa jadi dalam satu masalah ada dua riwayat bahkan lebih itu saling kontradiktif. Nah, kita perlu untuk mendudukkan hal tersebut. Jangan sampai kita dengarnya hadis-hadis yang larangan saja, akhirnya kita mengambil kesimpulan prematur jadinya dalam menyimpulkan hukum hadis, atau mendengar yang boleh-boleh saja. Nanti akhirnya yang syair-syair batil pun dibolehkan. Enggak kayak gitu juga. Makanya didudukkan terlebih dahulu ya, untuk bisa kita tinjau masing-masing dari dua riwayat yang saling bertolak belakang. Nah, jadi kata para ulama, kenapa Nabi larang? Ya, mereka mengatakan larangan itu berlaku bagi syair-syair yang kandungannya itu adalah kebatilan. Amal asy'ar allati tamdahul Islam au fiha ilmun nafi' fa innaha jaizah. Adapun syair-syair yang isinya memuji Islam, isinya menyanjung Nabi SAW, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalamnya ada ilmu bermanfaat. Jadi tadi matan ilmiah disenandungkan dengan nada-nada syair untuk dihafal, fa innaha jaizah, itu diperbolehkan. Ghaira annahu yukrah jama'atul masjid bitanashuril asy'ar wal iktsaru minhu. Nah, cuma ingat jemaah, ulama juga itu ketika mengatakan boleh, itu bukan berarti kita hidup kita itu kita habisin buat syair aja. Jadi sebagian kaum muslimin itu kalau dengar kata boleh, oh boleh Pak Ustadz, oh kalau gitu udah kita sikat, main terus gitu. Enggak. Ketika dikatakan main boleh, hukum main jemaah yang tidak ada unsur haram, bermain boleh apa enggak? Boleh. Olahraga hukumnya apa jemaah yang tidak ada unsur haramnya? Boleh. Terus kita hidup habisin buat olahraga gitu ya, antum hidupnya latihan aja, lari gitu, ngaji enggak, tilawah nggak ada bakat-bakat atlet juga gitu, tapi hidupnya tuh buat olahraga aja, sepedahan aja dari mulai ba'da subuh sampai menjelang maghrib sepedahan. Lu kayak gini ya nggak bener jemaah. Supaya kita bisa memahami kalau dibilang mubah itu bukan berarti al-iktsaru minhu gitu loh. Kalau dikatakan perkara ini mubah, itu bukan buat kita berbanyak-banyakan melakukan perkara itu gitu. Bukan overdosis, enggak juga. Kalau ditanya main futsal boleh apa enggak jemaah? Boleh. Ada yang bilang haram di sini? Nah, urusannya sama atlet-atlet futsal ini. Ya, sebagian secara umum futsal boleh, tapi nutup aurat gitu kan, tidak di waktu sholat, ya kan, ada ketentuan-ketentuan lah, mubah. Tapi kalau main futsal jamaah dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam di tempat futsal aja, pas ditanya, Pak nggak pulang-pulang Pak? Iya lagi ada masalah sama bini gitu. Ya Allah, jadi hidupnya buat futsal aja. Atlet mah bukan gitu. Kalau Bapak atlet Pak, dari kemarin loh Pak, dari minggu lalu saya ngeliat Bapak di tempat futsal. Jangan-jangan Bapak atlet futsal? Enggak, lagi ada masalah sama bini, nggak pulang-pulang nih seminggu. Jadi ada hal yang kalau dikatakan boleh, ya sekedarnya aja gitu loh. Bukan berarti dikatakan, oh boleh bersyair dalam masjid Pak Ustadz. Ya udah abis itu buat tim nasyid gitu. Enggak, ini bukan ajang buat bikin kelompok nasyid, rebana, enggak.
Dikatakan boleh itu ya antum misalnya lagi nunggu kajian gitu kan, ustadznya belum datang, antum melantunkan syair tadi itu, nasyid. Nasyidnya apa isinya? Matan bulbul maram dari ayat 1 dari hadis pertama sampai hadis 230 misalnya. Misalnya gitu. Isengnya tuh jadi bermanfaat gitu. Isengnya. Jadi para ulama tuh begitu jemaah. Imam Syafi'i ini kalau dia jenuh belajar usul fikih, ya antum tahu jelimetnya belajar usul fikih itu gimana? Makanya dulu di kampus kami juga tuh mata kuliah yang banyak memakan korban itu mata kuliah usul fikih jemaah, sama nahwu itu. Ini sekedar bocoran aja. Bahkan di level kampus biru kita dulu, ya alma mater kita itu banyak memakan korban. Banyak yang nggak lulus maksudnya, ngulang lagi, rosip lagi. Nah, jenuh belajar usul fikih, ulama dulu tuh larinya kemana? Bersyair jemaah, untuk merelaksasi pikirannya. Pusing belajar waris, tuh. Antum pusing nggak belajar waris jemaah? Pusing, suruh ngapalin per-perannya gitu kan, ibu dapat sekian, istri dapat sekian. Pusing belajar waris, ngapain? Sebagian ulama dulu menyenandungkan syair. Tujuannya apa? Untuk merelaksasi pikiran. Ntar balik lagi belajar gitu. Jadi cuma sebatas itu aja jemaah. Sekali lagi ya. Pak, gimana Pak kita buat tim nasyid? Tim nasyid Galuh Gandak. Wah jangan Pak. Saya berlepas diri kalau begitu. Ya, itu diantara kesimpulan hadis tersebut. Kemudian jemaah, sebelum kita tutup jeda Isya, diantara faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalil ala quwwati Umar radhiyallahu anhu fil haqq. Hadis ini menunjukkan jamaah betapa kuatnya Umar di atas kebenaran. Umar itu punya gelar apa jamaah? Al-Faruq. Al-Faruq itu sighah mubalaghah dari kata al-fariq. Al-fariq itu orang yang membedakan. Membedakan apa? Antara hak dengan kalau dia itu punya skill, punya kemampuan yang sangat luar biasa di dalam membedakan antara hak dengan batil, bukan al-fariq lagi namanya, al-faruq. Itu sighah mubalaghah. Ini orang paling dahsyat kemampuannya untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tapi jamaah, bersamaan dengan itu, Umar itu kalau misalnya pandangannya itu menyelisih kebenaran yang dia anggap benar sebelumnya, tapi ternyata itu justru menyelisih kebenaran, Umar itu orang yang berjiwa besar jemaah. Sekedar tahu saja, Umar itu orang yang siap rujuk dari pendapatnya kalau pendapatnya itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Coba yang ini, Umar itu ketika memandang Hasan bin Thabit di dalam masjid lagi menyenandungkan syair, itu pandangan tuh bukan hawa nafsu jemaah, bukan hawa nafsu, nggak suka ngeliat Hasan bin Thabit, bukan nggak suka karena dirinya nggak suka, bukan, karena bagi Umar nggak pantas rumah Allah kok digituin. Tadinya pendapat pertamanya tuh, tapi setelah diluruskan sama Hasan bin Thabit, ya, bahwasannya dia pernah menyenandungkan syair di masjid dan Rasul ada pada saat itu, namun Rasul tidak mengingkari, Umar itu langsung rujuk jemaah. Itu mental pembelajar tuh kayak begitu jemaah. Bukan udah tahu salah dibela terus. Yang ada bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran. Ya, jadi nyari-nyari dalil itu cuma buat membenarkan hawa nafsunya, bukan buat membenarkan kebenaran. Nah, ini diantara kesalahan penuntut ilmu. Ya. Wa hadza fi bayan wujubul wuquf 'inda dalil wa 'adami tawajuzihi atau tajawuzihi, dan ini menunjukkan orang itu wajib berhenti di hadapan dalil dan tidak melampaui apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa kana Umar radhiyallahu anhu waqafan 'inda kitabillah. Makanya Umar itu selain punya gelar Al-Faruq, Umar itu punya gelar waqaf. Apa waqaf? Orang yang selalu siap berhenti di hadapan dalil. Orang yang selalu siap berhenti ketika langkahnya itu berbeda dengan kebenaran, menyelisih kebenaran. Meskipun awalnya dianggap kebenaran, ternyata menyelisih kebenaran, beliau siap berhenti dan balik rujuk kepada kebenaran. Itu jamaah diantara faedah hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali sedikit tentang hukum-hukum terkait hadis ini. Sebelumnya kita
jeda adzan isya. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang hukum bernasyid atau menyenandungkan syair di dalam masjid, yang diambil dari kisah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang berhadap-hadapan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Umar memandang Hasan bin Thabit dengan pandangan pengingkaran. Maka Hasan bin Thabit pun menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan takrir atau persetujuan dari Nabi SAW. Sebagaimana tadi kita sampaikan di sesi yang pertama jemaah, bahwa hadis ini menunjukkan kekuatan Umar di dalam memenangkan kebenaran dan semangat beliau di dalam kebaikan. Haitsu ankara ala Hasan insyad asy-syi'ri fil masjid, ketika beliau mengingkari dengan pandangannya, memang tidak dengan lisan tapi dengan sikap, mengingkari Hasan bin Thabit yang menyenandungkan syair di dalam masjid. Lakin lamma qalahu Hasan ma qala kaffa anhu wa lam yaqul syai'an. Akan tapi ketika disampaikan dalil oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu taala an bahwa hal itu diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi pun menyetujui hal tersebut, maka Umar berhenti. Umar tidak membela dirinya dengan sepatah kata pun. Wa hadza fi bayan wujubil wuquf 'inda dalil wa 'adami tajawuzi. Oleh karenanya tadi kita sampaikan jemaah, wajibnya kita berhenti di hadapan dalil dan tidak melampauinya ketika memang sudah nyata. Dan makanya tadi Umar disebut sebagai waqaf, orang yang paling berjiwa besar untuk berhenti di hadapan kebenaran ketika beliau menyelisih kebenaran. Karena sebagian kita jemaah menganggap bahwa pendapat kita ini kebenaran mutlak awalnya, lalu kemudian ternyata kita keliru. Sebagian kita itu tidak berjiwa besar, padahal kita di level penuntut ilmu. Umar ini bukan penuntut ilmu jemaah. Umar itu levelnya mujtahid, bahkan mujtahid mutlak, ya. Jadi kalau antum bertanya, Ustadz, madhabnya Umar apa? Umar nggak punya madhab. Madhabnya Umar adalah ya apa yang dibangun di atas analisanya terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan firman Allah. Karena beliau mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu tidak mengikuti pendapat mujtahid yang lain, nggak boleh malah jemaah. Jadi Umar ini termasuk khulafaur rasyidin, dan para ulama usul jemaah, ya jumhur, atau kalau tidak mau kita katakan kesepakatan mereka, ulama atau khulafaur rasyidin yang 4, mereka ini bukan cuman khalifah Nabi, tapi mereka ini semuanya adalah mujtahid mutlak. Baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana mental seorang ulama jemaah. Ketika apa yang dipandang dia hak ternyata bukan hak secara mutlak, beliau rela, berjiwa besar untuk tidak membantah sepatah kata pun. Ya, kalau kita jemaah misalnya jemaah kita negor orang, terus orang itu ternyata punya hujah, ya kan? Itu kebanyakan kita, orang itu bilang, kita mengatakan misalnya, Pak, hati-hati Pak, itu perkara tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Ini khawatirnya nanti terjerumus pada perkara-perkara bid'ah dalam agama misalnya, atau apalagi bisa terjerumus kepada kesyirikan, ya kan? Kemudian dia punya hujah misalnya ternyata bahwa itu bukan kebid'ahan, itu bukan kesyirikan. Sebagian kita enggak, saya dari guru saya. Nah, ada bawa guru deh kalau begitu. Ataupun sebaliknya juga begitu. Ya, bisa jadi kita anggap itu kebenaran, taunya salah, nggak siap rujuk kita jemaah, tidak berjiwa besar gitu. Nah, ini diantara masalah penuntut ilmu hari ini. Dan juga kata beliau, ya, Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan mengatakan, al-haditsu dalil ala syaja'ati Hasan wa quwwatihi fi sada' bil haqq. Hadis ini menunjukkan betapa beraninya Hasan bin Thabit dan betapa kuatnya beliau untuk membela kebenaran dan memenangkan kebenaran. Li'annahu sahibu haqq, karena pada saat itu beliau adalah pemilik kebenaran. Dalam artian beliau adalah orang yang di atas kebenaran. Lihat keberaniannya jemaah. Coba antum lagi melakukan sesuatu
diingkarinnya sama Umar bin Khattab ya. Ini bukan sama Ustadz lagi nih, sama Umar. Umar dari jauh natap antum dengan tatapan tajam. Oh, antum bisa sampein argumen kayak Hasan bin Thabit tanpa gemeteran aja jemaah. Itu udah luar biasa jemaah. Ya Hasan bin Thabit dengan lantangnya, dengan keberaniannya, nggak ada mundur, nggak ada gemeter, dan beliau sampaikan apa yang beliau anggap kebenaran di hadapan Umar. Sekali lagi jemaah, ini Umar ini beliau mau hijrah, orang musyrik disuruh ngikutin jemaah. Yang lain hijrahnya itu diem-diem, sembunyi-sembunyi. Umar itu mau hijrah, diumumin, datang ke Darun Nadwa, perkumpulan orang-orang musyrik. Beliau katakan, siapa yang istrinya mau jadi janda, ibunya kehilangan anak laki-laki semata wayang, anaknya jadi yatim, ikutin saya aja hijrah gitu. Orang pada ngumpet-ngumpet jemaah, beliau terang-terangan hijrah, keberanian. Coba, antum belum tentu nih di posisi Hasan bin Thabit dengan beraninya. Umar, dulu saya menyenandungkan syair nih, ada orang yang lebih baik dari kamu. Oh, coba kita bayangkan jemaah. Kalau untungnya Umar diem, coba Umar bilang, siapa tuh? Nah, gitu. Siapa yang lebih baik dari saya? Coba bayangin, gimana posisi kita waktu itu? Itu Umar wakaf. Umar itu punya sikap diam dan berhenti di atas kebenaran. Kalau memang itu kebenaran, Umar nggak bisa banyak ngomong. Udah selesai diskusi jemaah. Fa inna radda ala Umar inkarahu alaih. Kita lihat bagaimana Hasan bin Thabit membantah ya pengingkarannya Umar bin Khattab radhiyallahu an li'timadihi 'ala dalil, karena beliau berpegang teguh kepada dalil, li'anna sahibal haq aqwa, karena mau bagaimanapun juga orang yang di atas kebenaran itu lebih kuat jemaah. Jadi kuat itu bukan dia yang kuat fisiknya, bukan. Orang yang punya banyak media misalnya untuk menggiring opini, enggak. Kuat itu meskipun antum sendirian, antum berani untuk menegakkan kebenaran meskipun sendirian, meskipun nggak punya media, meskipun bukan siapa-siapa. Mungkin Hasan bin Thabit kalau dibandingkan Umar jemaah, orang mandangnya juga beda jemaah. Umar sama Hasan bin Thabit itu orang ngelihatnya juga udah beda, kualitasnya, keimanannya, ketakwaannya, meskipun sama-sama di level suhbah, di level para sahabat Nabi, tapi tetap Umar itu punya keistimewaan lebih jemaah, jauh dari Hasan bin Thabit radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridhoi keduanya. Tapi antum lihat jemaah, bagaimana keberanian Hasan bin Thabit untuk menyampaikan kebenaran. Ini jadi pelajaran jemaah. Pelajarannya apa? Tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada diri anak-anak kita. Kalau di atas kebenaran, jangan takut sama siapapun. Kalau di atas kebenaran, jangan pernah takut kepada siapapun. Karena ini menunjukkan rasa takut kita itu berarti hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum benar, ya, antum pegang dalil yang kuat, antum pegang pendapat para ulama misalnya, yang mereka kuat pendapatnya dibangun di atas dalil, maka jangan takut jemaah. Takut itu kalau kita di atas kebatilan dan kita tahu itu batil masih dibela juga. Nah, itu takut. Tapi kalau kita di atas kebenaran, meskipun fisik kita lemah jemaah, bukan anak gym antum, fisik antum lemah, nggak punya dukungan, nggak punya support, maka jangan pernah takut ketika antum di atas kebenaran. Ini pelajaran dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan pelajaran dari Umar, kalau salah jangan ragu untuk minta maaf. Kalau salah jangan ngebela pendapat yang salah. Itu pelajarannya. Jadi ini Hasan bin Thabit sama Umar bin Khattab malam ini lagi mengajarkan kita adab di hadapan ilmu jemaah, di hadapan sabda Nabi SAW. Kalau udah Nabi yang menyampaikan, maka tidak ada lagi perkataan setelah perkataan Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam. Sampai sini mungkin yang bisa kita bahas jemaah. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan.